Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Nurrohmah dengan NIM 2109321 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah eksperimen listrik magnet dan gelombang yang diampu oleh Ibu Lina Afianti, SPD, MSI, PhD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari eksperimen mengenai analisis pengukuran cepat rambat gelombang cahaya di udara menggunakan sinar laser HENE. Cahaya merupakan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang dapat diamati oleh indera manusia dengan panjang gelombang sekitar 380-750 nanometer. Dalam ranah fisika, cahaya merupakan radiasi elektromagnetik, bisa dalam bentuk spektrum yang terlihat atau di luarnya. Di samping itu, cahaya juga merupakan kumpulan partikel yang disebut dengan foton. Kedua definisi ini merupakan sifat-sifat yang ditunjukkan oleh cahaya secara bersamaan, sehingga cahaya ini disebut sebagai dualisme gelombang partikel. Paket cahaya yang membentuk spektrum ini kemudian diterima oleh indera penglihatan sebagai warna. Bidang studi yang mempelajari cahaya dikenal dengan istilah optika dan merupakan area penelitian yang signifikan dalam fisika modern. Pada tahun 1638, Galileo Galilei mencoba mengukur kecepatan cahaya dengan mengamati jeda waktu antara cahaya dari lentera dengan persepsi visualnya dari jarak yang cukup jauh. Kemudian, pada tahun 1676, percobaan awal untuk mengukur kecepatan cahaya dilakukan oleh Christensen Romer. Ia merupakan seorang fisikawan asal Denmark dan anggota French Royal Academy of Science. Dengan menggunakan teleskop, Romer mengamati gerakan planet Jupiter dan salah satu bulan satelitnya. Dari perhitungan periode orbit Io, yang merupakan satelit dari Jupiter, Romer memperkirakan jarak tempuh cahaya sekitar 22 menit pada diameter orbit bumi. Jika saat itu Romer mengetahui nilai diameter orbit bumi, hasil perhitungan kecepatan cahaya yang dia buat akan sekitar 227 kali 10 pangkat 6 meter per detik. Berdasarkan data Romer ini, Christian Huygens mengestimasi kecepatan cahaya sekitar 220 kali 10 pangkat 6 meter per detik. Penemuan ini diumumkan oleh Giovanni Domenico Cassini pada tahun 1675. Io merupakan satelit Jupiter dengan orbit terpendek. Tampak seperti periode yang lebih pendek ketika bumi mendekati Jupiter daripada saat menjauh. Romer menjelaskan perbedaan ini karena cahaya bergerak pada kecepatan yang tetap. Kemudian, pada tahun 1849, pengukuran lebih tepat mengenai kecepatan cahaya dilakukan oleh Hippolyte Fizeau. Fizeau menggunakan roda gigi yang berputar untuk mengarahkan cahaya dari sumbernya ke sebuah cermin yang diletakkan beberapa kilometer jauhnya. Dengan kecepatan putaran tertentu, cahaya dari sumber akan melewati kisi, mencapai cermin, memantul kembali, dan sampai pada kisi berikutnya. Dengan mengetahui jarak cermin, jumlah kisi, dan kecepatan putaran roda, Fizeau menghitung kecepatan cahaya sekitar 313 kali 10 pangkat 6 meter per detik. Albert Abraham Michelson melakukan serangkaian eksperimen dari tahun 1877 hingga 1926 dengan tujuan menyempurnakan metode pengukuran yang awalnya diperkenalkan oleh Foucault. Michelson menggunakan cermin yang berputar untuk mengukur waktu yang diperlukan cahaya dalam perjalanan bolak-balik antara Gunung Wilson dan Gunung San Antonio di California. Hasil dari eksperimen ini mengindikasikan kecepatan cahaya sebesar 299.796.000 meter per detik. Pengukuran kecepatan cahaya ini yang dilakukan secara tidak langsung pada waktu itu mengikuti prinsip-prinsip persamaan yang dikenal kecepatan cahaya atau C atau cepat rambat cahaya sama dengan jarak tempuh per waktu tempuh. Kecepatan rambat cahaya dalam ruang hampa ialah sekitar
3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Namun, ketika cahaya memasuki medium lain, kecepatan lambatnya akan bergantung pada indeks bias dari medium tersebut. Dalam eksperimen pengukuran kecepatan cahaya menggunakan sinar laser yang dipancarkan dari pemancar diarahkan menuju cermin pantul dengan lintasan L1. Kemudian, sinar tersebut dipantulkan oleh cermin dan diarahkan menuju penerima dengan panjang lintasan L2. Nah, ini merupakan skema percobaan dari eksperimen untuk mengukur cepat rambat gelombang cahaya di udara. Ketika sinar laser dipancarkan, sinyal akan terdeteksi oleh osiloskop melalui input 1. Selanjutnya, sinyal yang ditangkap oleh detektor atau receiver akan dideteksi oleh osiloskop melalui input 2. Osiloskop digunakan untuk merekam dan menganalisis sinyal yang dihasilkan oleh emitter dan receiver dalam percobaan pengukuran kecepatan cahaya menggunakan sinar laser. Hal ini memungkinkan pengamat untuk memahami dan mengukur waktu tempuh serta perbedaan fase antara sinyal yang dikirimkan dan yang diterima. Osiloskop dapat menentukan perbedaan waktu antara kedua sinyal input tersebut. Beda fase yang dirumuskan sebagai delta psi sama dengan T2 per T2 min T1 per T1. Karena pada praktikum ini menggunakan laser dan salah satu sifat laser adalah monokromatis, maka laser yang keluar dari emitter dan laser yang diterima oleh receiver itu sama dalam arti memiliki panjang gelombang yang sama, sehingga periodenya pun sama juga, yaitu T2 sama dengan T1 sama dengan T. Sebab kecepatan sama dengan lambda per periode. Jadi, delta psi sama dengan 1 per periode dikalikan dengan T2 min T1. Sehingga beda fase yang dimaksud ini adalah delta psi dikali dengan T sama dengan T2 per T1. Karena bila tidak seperti itu, maka beda fase yang tanpa memiliki satuan akan salah pengertiannya. Sebab pada percobaan ini, beda fasenya itu memiliki satuan, yaitu dalam nanosecond. Dengan mengetahui jarak lintasan sinar laser dan waktu tempuhnya, maka akan dapat ditentukan kecepatan sinar laser tersebut. Dalam percobaan pengukuran kecepatan cahaya, diperlukan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama ada transmitter atau pemancar, di mana salah satu alat yang menghasilkan atau memancarkan sinar cahaya yang mungkin berupa sinar laser atau sumber cahaya lainnya. Lalu ada receiver atau penerima, yaitu alat yang berfungsi untuk menerima sinyal cahaya yang dipancarkan oleh transmitter. Di sini, peran receiver ini adalah untuk mendeteksi sinyal yang dipancarkan oleh transmitter. Lalu ada osiloskop dengan dua saluran atau dual trace, alat yang merupakan alat pengukur yang digunakan untuk merekam dan menganalisis sinyal cahaya yang dipancarkan dan diterima. Osiloskop ini memiliki dua saluran untuk merekam sinyal dari transmitter dan juga receiver secara bersamaan. Lalu ada power supply atau sumber daya, yaitu alat yang menyediakan daya listrik untuk mengoperasikan transmitter, receiver, dan osiloskop. Lalu ada penggaris yang digunakan untuk mengukur jarak lintasan perjalanan cahaya yang dapat membantu dalam menghitung kecepatan. Lalu ada cermin pemantul yang digunakan untuk memantulkan cahaya dari transmitter ke receiver, membantu menentukan lintasan cahaya yang akan diukur. Lalu ada kabel konektor yang diperlukan untuk menghubungkan alat-alat tersebut secara fungsional, seperti menghubungkan transmitter ke receiver, ke osiloskop, atau ke power supply. Seluruh peralatan tersebut digunakan secara terintegrasi dalam percobaan untuk mengukur waktu tempuh dan perbedaan fase antara sinyal cahaya yang dipancarkan dan diterima, yang pada akhirnya membantu dalam menentukan kecepatan cahaya dalam kondisi percobaan tersebut. Adapun untuk langkah-langkah percobaan dalam mengukur kecepatan cahaya menggunakan alat-alat yang telah disebutkan sebelumnya dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, persiapkan alat dan pengaturan. Pertama, letakkan transmitter atau pemancar dan receiver atau penerima pada posisi yang telah ditentukan dengan cermin pemantul di antara keduanya. Pastikan osiloskop terhubung dengan kedua alat tersebut dan power supply telah tersedia.
Selanjutnya adalah penyesuaian osiloskop, di mana yang pertama nyalakan osiloskop dan pastikan kedua saluran atau dual trace terhubung dengan transmitter dan juga receiver. Atur osiloskop untuk merekam dan menampilkan sinyal dari transmitter dan receiver. Lalu ada pengaturan pemancar dan penerima. Atur transmitter untuk memancarkan sinyal cahaya, pastikan receiver ini dapat menangkap sinyal dengan baik. Lalu ada pengukuran sinyal, di mana amati sinyal yang terekam pada layar osiloskop dari kedua alat, yaitu transmitter dan receiver. Lalu rekam waktu tiba-tiba dari sinyal yang dipancarkan oleh transmitter dan dari cermin pemantul ke receiver, di mana ini tuh nanti akan ditampilkan pada layar osiloskop. Lalu yang terakhir adalah analisis data, yaitu menghitung perbedaan waktu antara sinyal yang dicatat oleh osiloskop dengan menggunakan perbedaan waktu dan jarak lintasan cahaya untuk menghitung kecepatan cahaya dengan rumus yang tadi telah dijelaskan ya, yaitu adalah kecepatan lambat cahaya sama dengan jarak tempuh per waktu tempuh. Jika hasilnya konsisten, catat dan analisis data percobaan untuk menentukan kecepatan cahaya berdasarkan metode yang digunakan dalam eksperimen. Pastikan dalam memeriksa dan merekam hasil percobaan dengan teliti. Ulangi eksperimen untuk memastikan konsistensi hasil dan lakukan perhitungan berdasarkan data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan hasil yang akurat. Pada eksperimen ini, yang menjadi variabel terikat adalah cepat lambat gelombang cahaya yang dipengaruhi oleh X atau penjumlahan dari jarak dari transmitter ke cermin ditambah dengan dari cermin ke receiver, dan juga delta T yang tertera pada osiloskop. Ini merupakan data dari percobaan yang telah dilakukan, di mana dengan metode statistik didapatkan untuk cepat lambat cahaya ini adalah sebesar 2,989 kali 10 pangkat 8 meter per second. Sedangkan ini untuk analisis menggunakan metode grafik ya, didapatkan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Pengolahan pada percobaan ini adalah dengan perhitungan menggunakan persamaan pada gerak lurus beraturan atau GLB ya, yaitu V sama dengan X per T. Persamaan ini digunakan dikarenakan cahaya tidak pernah mengalami percepatan, maka kecepatannya relatif konstan, di mana X adalah panjang lintasan yang dilalui cahaya laser dari emitter ke receiver. X ini adalah jarak, bukan merupakan perpindahan. Sudut yang dibentuk oleh lintasan L1 dan L2 pada percobaan ini tuh tidak berpengaruh ya terhadap hasil perhitungan dari nilai kecepatan cahaya. Nilai kecepatan cahaya hanya dipengaruhi oleh panjang lintasan atau L1 dan L2, di mana dia itu merupakan penjumlahan atau X-nya ya, yang ditempuh pada selang waktu tertentu. Dengan mengetahui jarak lintasan yang ditempuh sinar laser dan waktu tempuhnya, maka dapat ditentukan cepat lambat sinar laser tersebut. Nah, berdasarkan literatur, kecepatan cahaya di udara adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Dari pengolahan data yang dilakukan tadi, dengan menggunakan statistik dan grafik, terdapat dua nilai yang jauh berbeda, yaitu 2,989 dengan ketidakpastian 0,007 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan kesalahan akurasi sebesar 0,003 dan kesalahan presisi sebesar 2,34%. Itu dari statistik ya. Sedangkan dengan menggunakan metode grafik didapatkan hasil 3 kali 10 pangkat 8 meter per second sesuai ya dengan literatur, dan juga ketidakpastian 0,111 meter per second. Dari grafik tersebut didapatkan kesalahan akurasi sebesar 0 dan kesalahan presisi sebesar 3,7%. Nah, dari hasil tersebut terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari hasil pengolahan data antara kecepatan cahaya hasil percobaan dengan kecepatan cahaya dalam medium udara di literatur. Hal tersebut itu dikatakan tidak signifikan karena dari hasil yang diperoleh sama untuk metode grafik dan mendekati untuk metode statistik seperti itu. Nah, meskipun begitu,
Terdapat juga hal-hal yang dapat menyebabkan perbedaan antara hasil pengolahan data dengan literatur. Di antaranya adalah cahaya yang dipantulkan dari cermin tidak terdeteksi oleh receiver karena posisi antara cermin dan receiver yang kurang tepat, sehingga dapat mengubah gelombang yang ditampilkan oleh osiloskop menjadi buram dan sulit atau tidak dapat eh, dalam pantauan beda fase gelombang. Lalu yang selanjutnya adalah pengukuran jarak tempuh cahaya yang kurang tepat. Hal ini dapat dikarenakan acuan yang digunakan setiap kali pengambilan data tidak sesuai dengan sebelumnya atau tidak konsisten ya. Jarak yang diukur adalah jarak dari emitter ke cermin, dari cermin ke receiver, yaitu L1 dan L2-nya dijumlahkan ya. Nah, kesalahan dalam penentuan acuan pengukuran ini pun dapat mempengaruhi besar kecepatan cahaya dari perhitungan. Yang selanjutnya adalah gelombang yang ditangkap oleh osiloskop ini tidak jelas atau berbayang ya, sehingga untuk menentukan puncak gelombang lebih sulit dan ada kemungkinan kesalahan paralaks. Lalu yang terakhir adalah angin kencang yang berhembus dalam ruangan laboratorium juga mempengaruhi tentunya ya atas berubah dan bergesernya posisi cahaya yang dipantulkan dari emitter ke receiver. Sehingga dari percobaan ini tuh dapat disimpulkan bahwa eksperimen ini yang pertama menggunakan GLB ya, yang tadi di mana V sama dengan X per T, di mana X-nya itu merupakan L1 dan juga L2. Yang menunjukkan bahwa kecepatan cahaya ini dianggap konstan karena tidak mengalami percepatan. Nah, dengan T-nya juga adalah rentang waktu tertentu yang berperan dalam menentukan kecepatan cahaya. Hasil percobaan ini menunjukkan nilai kecepatan cahaya sekitar 2,989 dan juga kesalahan pengukuran yaitu 0,007 kali 10 pangkat 8 meter per second, itu menggunakan dari analisis, dan juga dari grafik sebesar 3 kali 10 pangkat 8 dengan kesalahannya 0,111 gitu. Nah, meskipun terdapat perbedaan ya, nilai yang diperoleh ini cukup mendekati dan konsisten gitu. Jadi tidak jauh-jauh banget dari literatur. Kesalahan dalam deteksi sinyal cahaya oleh receiver, ketidaktepatan pengukuran jarak, kualitas sinyal pada osiloskop, dan pengaruh faktor lingkungan dapat mempengaruhi hasil percobaan. Perbaikan dalam deteksi sinyal, konsistensi pengukuran jarak, serta perhatian terhadap faktor lingkungan laboratorium juga diperlukan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dalam pengukuran kecepatan cahaya.